Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah mudik. Tidak ada satupun riwayat yang sampai kepada kita yang menyatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setiap Idul Fitri beliau pulang ke tanah kelahirannya, ke kampung halamannya di Mekah. Maka ada beberapa kelompok yang menyatakan bahwa mudik itu bid'ah, mudik itu sesuatu yang sesat. Kenapa? Karena tidak pernah dicontohkan, tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah pemikiran yang sempit ya dalam memahami bid'ah. Tapi saya tidak mau membahas itu, persoalan bid'ah ya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudik itu berasal dari kata udik. Jadi udik itu artinya kampung. Makanya ada istilah orang udik. Orang udik itu maksudnya kita menyematkan sesuatu yang menyebutkan seseorang ya yang kurang wawasan dan mudah takjub dengan sesuatu yang baru atau modern, norak lah gitulah, kalau orang Betawi bilang tuh norak. Jadi mudik itu maknanya adalah pulang ke kampung halaman dalam rangka merayakan Idul Fitri. Nah, Kementerian Perhubungan dalam memprediksi mudik tahun ini itu diperkirakan sekitar 123 juta orang untuk mudik. Wah, luar biasa. Jadi separuh dari penduduk Indonesia itu mudik semuanya. Dan mudik ini adalah sebuah fenomena kultural dari bangsa kita. Fenomena kultural sebuah sebuah satu tradisi yang turun-temurun sejak zaman dulu. Bahkan budayawan tuh Umar Khayyam itu mengatakan bahwa mudik itu itu tradisi yang memang sudah ada sebelum masa Majapahit malah. Nah, dulu mereka mudik ya, orang-orang dulu itu mudik ya, itu mudik pulang ke kampung halaman tujuannya untuk membersihkan kuburan leluhur-leluhurnya dan berdoa kepada dewa-dewa agar kehidupan mereka di rantau itu lebih baik, lebih meningkat. Nah, itu dulunya orang mudik. Nah, kemudian masuklah Islam ya. Yang sebagaimana kita ketahui bahwasanya Islam yang masuk ke Nusantara ini Islam yang luas, Islam yang mengakomodir budaya, Islam yang karakternya itu tasamuh, tawazun, moderat ya. Ya seperti para wali songo itu karakter dakwahnya. Nah, akhirnya tradisi mudik ini ya menjelang hari raya itu dipertahankan, tetapi motifnya, tujuannya diganti. Ya. Kalau dulu motifnya sebelum kedatangan Islam, motif mudik itu untuk berdoa kepada dewa-dewa di kuburan-kuburan leluhur, akan tetapi mudik dalam hari ini adalah kemasannya, nuansanya adalah silaturahim yang diperintahkan oleh agama. Jadi itu makna mudik. Ya. Nah, mudik sendiri ada beberapa motif orang mudik. Motif macam-macam orang mudik itu motifnya. Tapi yang paling pokok mudik itu biasanya pertama, orang mudik itu pertama mengunjungi orang tua. Pertama adalah mengunjungi orang tua. Ini yang paling pokok. Kemudian yang kedua, orang mudik itu tujuannya itu adalah untuk bertemu dengan sanak kerabat. Ini yang paling pokok. Jadi paling pokok itu orang mudik pertama untuk mengunjungi orang tua, dan yang kedua untuk mengunjungi sanak kerabat. Ini yang paling pokok. Nah, ada juga sih yang punya motif lain seperti sebagai ajang unjuk diri bahwasanya saya telah berhasil di kota, bahwasanya saya telah sukses di kota gitu. Tapi ini tujuan negatif. Ini bagian daripada dalam bahasa agama itu disebut riya. Jadi mudik itu tergantung bagaimana tujuannya. Kalau tujuannya tujuan baik maka akan bernilai ibadah. Tapi kalau tujuannya untuk riya, untuk pamer maka akan mendapatkan dosa. Nah, para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah memahami esensi mudik.
Kita sudah mengerti hakikat daripada mudik itu sendiri. Lalu kenapa sih orang harus mudik? Jadi sekarang itu kayaknya suatu kewajiban bagi masyarakat urban, mereka yang bekerja di kota, tinggal di kota, ketika hari raya merasa menjadi suatu kewajiban bahwasanya harus berlebaran di kampung. Padahal teknologi sudah canggih. Ya. Untuk berhubungan dengan orang lain di tempat yang jauh, kita bisa menggunakan telepon, kita bisa menggunakan internet, kita bisa video call. Itu teknologi juga canggih. Tapi, ya, mengapa orang tetap harus bertemu secara fisik? Ya. Alasannya pertama, ya. Jadi pertama, mengunjungi orang tua itu bagian daripada berbakti kepada orang tua. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, ya, wa bil walidaini ihsanan. Dan Allah telah menetapkan, Allah telah memutuskan, Allah telah memerintahkan alla ta'budu illa iyyah, agar tidak menyembah selain hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsanan, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, membahagiakan orang tua, berbakti kepada orang tua, ya, itu bukan hanya kita setiap bulan mengirimkan uang kepada orang tua, ya, bukan cuma mentaati perintahnya, tetapi kehadiran kita secara fisik di hadapan mereka itu sebuah kebahagiaan yang luar biasa bagi orang tua kita. Bayangkan, selama 1 tahun atau beberapa tahun orang tua tidak bertemu secara fisik dengan kita, mereka rindu untuk menyentuh kita, rindu untuk mencium kita, rindu untuk membelai kita, sebagaimana mereka lakukan sejak kecil. Itu yang pertama alasannya. Yang kedua, mengunjungi, mendatangi sanak kerabat ini adalah perintah agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba." Sesungguhnya Allah, ya, memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat baik, wa ita'idzil qurba, dan mengunjungi, mendatangi sanak kerabat. Ini adalah perintah Allah. Nah, dari sini bisa dipahami bahwa mudik bukan hanya sebuah perjalanan fisik, ya. Mudik bukan cuma perjalanan fisik, tapi juga mudik merupakan perjalanan rohani. Kenapa? Karena ada keberkahan di sana. Ya. Ada pahala yang kita dapatkan di sana. Pertama, pahala silaturahim, jelas. Kata Nabi SAW, man ahabba yubsatu lahu fi rizkihi wa yunsha'u lahu fi umrihi falyasil rahimah. Siapa orang yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Yang kedua, perintah berbakti kepada orang tua, sebagaimana disebutkan tadi. Ya. Kemudian yang ketiga, perintah untuk mendatangi sanak kerabat. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudik adalah sebuah tradisi, sementara berbakti kepada orang tua, menjalin silaturahim, mendatangi sanak kerabat, ini adalah perintah agama. Artinya ajaran Islam menyatu dengan kebudayaan sehingga melahirkan satu tradisi tersendiri yang berbeda dengan umat Islam di belahan dunia yang lainnya. Jadi kalau dikatakan tadi mudik itu adalah bid'ah karena Rasulullah SAW tidak pernah mudik, betul, memang Rasulullah tidak pernah mudik, nggak pernah Rasulullah setiap lebaran pulang kampung. Apalagi Rasulullah nggak pernah kalau lebaran makan ketupat, nggak pernah. Inilah bagian dari kebudayaan, bahwasanya kebudayaan itu adalah memperkuat agama. Inilah salah satu rahasia keberhasilan daripada dakwah Wali Songo, daripada penyebar Islam awal. Kenapa? Karena mereka menjadikan budaya sebagai infrastruktur dalam menyebarkan agama ini. Makanya kita lihat, ya, di Indonesia khususnya, saya katakan 99% atau 90% keberislaman masyarakat Nusantara ini dipengaruhi oleh budaya. Sebagai contoh kecilnya, saya dari mulai fashion, ya, kopiah hitam, budaya Melayu, sarung budaya India, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah makna mudik, ya. Jadi kalau kita bisa mudik, kita bisa mengunjungi orang tua,
kita temui orang tua kita. Kenapa? Karena rindu tidak bisa digantikan oleh teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.